Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu alayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadullahi ma'al jamaah. Wa qala aidan al jama'atur rahmah wal furqatu adzab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kita awali kajian ini dengan baca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fid darin amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita jumpa kembali di kajian Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyangkut adab-adab dan ada beberapa materi yang perlu diketahui. Malam hari ini kita akan berbicara tentang jinayat. Dalam hadis 986 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu madlimatun li akhihi falyatahallalahu minha fa innahu laisa thamma dinar wala dirham min qabli ay yu'khadha li akhihi min hasanatihi fa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaih. Ya, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pernah melakukan kedzaliman terhadap saudaranya, maka hendaklah ia minta agar saudaranya itu menghalalkannya untuknya. Karena sesungguhnya dinar dan dirham tidak akan berguna, kebaikannya akan diberikan kepada saudaranya itu. Dan jika ia tidak lagi mempunyai kebaikan, maka keburukan saudaranya itu akan diambil dan dibebankan kepadanya. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita membuat zalim atau berbuat aniaya terhadap diri dan orang lain. Kepada diri barangkali kita bisa minta ampun kepada Allah SWT, tapi kepada orang lain itu gak gampang itu. Urusannya cukup lumayan. Sebelum minta halalnya, minta ridhonya, ya akan dikejar terus gitu. Sampai-sampai kebaikannya dia bisa keambil, keburukan kita bisa diambil kemasukan ke dia. Itu kayak begitu tuh sanksinya. Ya, jadi makanya hati-hati. Termasuk nyakitin orang, itu kan yang menzalimi. Membicarakan sesuatu yang belum jelas, timbulnya fitnah, menipu, membohongi, itu namanya menzalimi itu. Maka kalau pedagang ya harus hati-hati, timbangan jangan sampai kurang, gitu. Ngukur jangan sampai kurang, itu harus dijaga dengan baik. Karena kalau kita melihat kepada hadis Rasulullah yang mengatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsiran minan nas, itu subhat saja, itu hendaknya orang yang beriman ini harus menghindari. Wa ma waqa syubhat waqa fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku ayarta'fi. Sebab kalau sudah jatuh ke syubhat itu bisa jatuh ke dalam haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayarta'fi, seperti pengembala yang mengembalakan ternaknya di daerah larangan, bisa saja itu nanti binatang nyedak, atau apa bahasa nyedak itu? Bisa lari ke tempat itu tuh, ya. Itu jangan sampai terjadi. Ya, subhat artinya sesuatu yang tidak jelas antara halal dan haram.
Walaupun hari ini katanya susah. Ya. Yang haram aja susah katanya. Apalagi yang subhat dan halal gitu. Tapi bagi orang yang beriman hendaknya ya hati-hati. Kehati-hatian itu penting ya, supaya tidak jatuh kepada perkara yang subhat. So, kalau sudah jatuh kepada perkara yang subhat maka jatuh kepada haraman. Jadi kembali kepada perbuatan aniaya atau zalim itu hendaknya dihindari. Ya, sekarang sedang ramai di medsos. Dia bukan dokter, bukan juga mantri, tapi banyak komentar tentang COVID. Ngambil sana, ngambil sini, comot sana, comot sini, gitu. Udah itu yang berwenang aja yang ngomong, gitu ya, yang berdasarkan ilmu yang memang sudah dikuasai. Profesor, doktor bidangnya memang itu ngomong, ya pantas. Ini orang nggak ngerti apa-apa, banyak komentar, gitu. Akhirnya semrawut nggak karuan, nggak usah, gitu ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana masula. Dalam surat Al-Isra, Quran surat ke-17 ayat 36 sudah dikatakan, jangan kau katakan sesuatu yang tidak ada ilmu bagimu. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati akan dimintai pertanggungjawaban jawaban. Jadi jangan dianggap enteng asal ngomong. Apalagi yang menyakitkan orang. Seorang, dua orang barangkali mendingan, apalagi yang orang banyak. Seluruh Indonesia coba. Kalau ada yang ngomong satu pejabat begini kayak apa jadinya? Yang ngeri. Makanya yang belum jadi pejabat nggak usah mimpi pengen jadi pejabat. Risikonya ya gede. Pertanggungjawaban paling besar. Pertanggungjawabannya ya. Maka ya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diingatkan oleh satu hadis yang mengatakan jangan sampai kita mendolimi orang lain. Menzalimi diri saja hendaknya dihindari ya. Jangan sampai kita menzalimi diri. Siapa yang disebut zalim? Ya kalau kita kembali kepada surat Al-Ahzab, Quran surat ke-33 ayat 72 ayat berapa itu? Al-Ahzab 72. Di situ dikatakan memang hakikatnya manusia sudah menerima amanat itu. Saat itu amanat itu diserahkan atau ditawarkan kepada gunung, bumi, langit yang punya ayat inna aradna al-amanata alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu dzaluman jahula. Boleh disebut zalim itu. Oh, yang mengenai diri. Siapa orang yang mengenai diri? Orang yang tidak menjalankan amanat-amanat yang telah diterimanya. Saat amanat itu diterima kepada gunung, kepada langit dan bumi, mereka tidak mau menerima amanat itu. Ujuk-ujuk manusia itu sanggup menerima amanat itu. Ya, Al-Ahzab 72 itu nanti dibuka kembali di rumah. Benar enggak apa yang disebut amanat itu? Amanat adalah tugas-tugas keagamaan. Itu sepakat itu tim penterjemah Kementerian Agama Kemenak. Itu timnya menyusun itu yang disebut amanat apa? Amanat diterangkan di situ adalah tugas-tugas keagamaan. Jadi orang yang tidak menjalankan tugas-tugas keagamaan disebutnya zalim. Innahu kana zaluman jahula, zalim dan bodoh. Tapi bagi orang yang mau menjalankan amanat, insya Allah bebas daripada tuduhan atau bebas daripada terkena tuntutan kezaliman atau kebodohan. Ini yang harus kita upayakan maksimal. Khususnya keluarga lah, diri kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, juga keluarganya jangan sekali-kali berbuat aniaya kepada diri, apalagi orang lain, jangan gitu. Ya, sekali lagi para zalim, kadang-kadang kita ngomong asal gitu. Belum jelas diceritakan ke orang, sehingga timbul fitnah gitu. Nggak ngerti itu orang ceritanya bagaimana, nuduh si fulan itu harus dikasih sanksi karena dia berbuat zina gitu. Lah dasarnya apa? Lah saya baca di Facebook dia lagi asik ngomong sama wanita. Masa karena asik sama wanita kemudian langsung dituduh zina, bagaimana?
Padahal kalau dia menyaksikan orang yang berbuat zina harus lihat dengan mata kepalanya sendiri, dan minimal 4 orang, nggak boleh cuma seorang. Orang sudah ramai sekampung. Berita Bayun dari mana? Itu di medsos, dia itu asik ngomong sama wanita. Di medsos. Padahal laki itu ngomongnya, perempuan itu bukan ngomong sama si A, tapi ngomongnya lagi sama si B, asik. Dihubungin ke si A. Aduh, ini kacau jadinya kayak gitu. Ini yang terjadi di masyarakat kadang-kadang begitu. Termakan oleh media sosial. Sehingga fitnah timbul kemana-mana itu. Akhirnya minta maaf. Ya sudah, selesai, minta maaf. Itu terserah Allah nantinya akan memberikan sanksi kepada orang yang nuduh-nuduh kayak begitu tuh. Belum yang lain-lain ya. Ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Hadis berikutnya, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, awwalu ma yuqdha bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal pertama yang akan diputuskan di antara manusia pada hari kiamat nanti adalah perkara darah. Perkara darah, pembunuhan. Itu akan ditanya lebih dulu itu. Hati-hati. Walaupun pembunuhan sekarang mungkin tidak dengan cara terang-terangan, ya, dengan cara yang lain, itu juga termasuk itu, ya, menggunakan cara-cara seton, entah bahasanya apalah, mau teluh mau apa istilahnya itu, walaupun ujung-ujungnya memang takdirnya begitu, tapi kan ada sebab musabab, ya. Kalau tidak ada sebab tiba-tiba orang membunuh seseorang, itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Itu dulu yang mula-mula ditanya adalah tentang darah. Bayangkan saja kalau sekali bom meledak, anak kecil, orang tua, perempuan, kakek, nenek, semua meninggal. Hanya gara-gara ledakan bom itu yang sengaja memang dilempar. Itu ada kisahnya, seorang anak perempuan tinggal satu-satunya sama adiknya berdua di Palestina itu. Sudah tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, tidak ada saudaranya, semua kena. Tinggal dia saja. Coba kayak apa? Kita nggak terbayang-bayangkan itu kayak apa jadinya itu. Masya Allah. Makanya peperangan hendaknya dihindari. Umat Islam memang ogah untuk menantang-nantang kayak begitu. Tidak dibenarkan. Jangan membuat sesuatu mancing-mancing untuk perang. Hindari peperangan itu. Tapi kalau sudah diperangi, nggak boleh umat Islam kemudian pamit izin minta pulang. Ya harus dihadapi kalau sudah diperangi. Makanya izin perang, izin berperang adalah ada sebab musababnya. Karena memang diperangi. Ya, jadi kejadian-kejadian yang ada hari ini pun demikian, itu lebih daripada kejahatan yang luar biasa. Maka ya kita berupaya jangan sampailah jiwa orang itu melayang hanya karena kita. Ada dijelaskan dalam Al-Quran bahwa siapa yang membunuh seorang tanpa ada alasan dan tanpa haknya, maka sama saja membunuh semua orang. Dan barang siapa yang menyelamatkan satu jiwa manusia, sama saja dia menyelamatkan seluruh jiwa manusia. Ada disebutkan dalam ayat demikian. Ya. Maka usahakan jangan sampai ada orang meninggal karena salah. Ya. Karena yang boleh dibunuh hanya ada 3. Yang pertama adalah orang yang membunuh tanpa ada alasan, kisos. Yang kedua adalah orang yang berzina, mukson, itu memang sudah boleh dirajam sampai mati. Yang ketiga adalah orang yang murtad, keluar dari agamanya. Hanya 3 orang yang boleh dibunuh, yang boleh dimatikan. Itu pun ada catatan-catatan, syarat-syaratnya yang harus terpenuhi.
Jangan sampai gampangin membunuh orang gitu ya. Dari darah yang pertama sekali itu. Hati-hati. Hadis yang ketiga dikatakan Anil Bara bin Gharib bin Ghazib radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bi ghairi haqq. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada pembunuhan terhadap seorang mukmin tanpa alasan yang benar. Jadi mukmin yang melayang jiwanya, entah itu sebab dipenjara, entah sebab terbunuh secara terang-terangan tanpa ada alasan, itu lebih berat. Ya. Kalau dunia lenyap, menurut Rasulullah ini adalah ringan. Dunia lenyap dianggap ringan. Tapi pembunuhan terhadap seorang mukmin tanpa ada alasan itu terlalu berat. Lebih berat. Nah, sekali lagi ini adalah hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita untuk kehati-hatian. Jangan asal berbuat, jangan asal melakukan sesuatu tanpa ada alasan, khususnya yang menyangkut jiwa, ya, yang menyangkut jiwa. Barangkali kita mah enggak sampai ke situlah ya, paling enggak perasaan-perasaan yang harus dijaga. Dari Ubadah bin As-Samit, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tegakkanlah hukum had Allah, baik kepada orang dekat maupun orang jauh, dan jangan sampai cacian orang-orang yang mencaci menghalangi kalian di jalan Allah. Ya, hari ini kan nampak cacian-cacian kayak begitu. Kalau untuk kebenaran mah kita lakukan saja. Jangan sampai merasa terhalangi orang-orang yang caci maki, orang yang selalu membuat informasi-informasi yang tidak jelas, bikin masyarakat awam kadang-kadang bingung ya. Tapi bagi kita, kalau ada penegak-penegak hukum atau petugas-petugas di lapangan, hanya lakukan dengan seadil-adilnya. Ya, berangkat dari yang kecil saja, dari ketua DKM sebagai ketua harus melakukan kebijakan yang adil, aturan yang benar. RT gitu, RW, lurah, dari yang kecil-kecil saja. Ya. Nah, harapannya kalau sudah dilakukan semacam itu seperti bottom up. Bottom up itu berarti dimulai dari bawah ke atas. Gitu. Sebab ngandelin dari atas ke bawah kayaknya agak berat tantangannya. Ganti ini, ganti itu, begitu juga, ganti ini, ganti itu, begitu juga. Udah ketahuan korupsinya sudah malang melintang kayak begitu, ganti lagi, diganti begitu juga orangnya. Enggak selesai-selesai. Maka diharapkan udah dari bawah saja mulai bersikap adil, bersikap arif, bijaksana, mau menyatukan dirinya kepada persatuan-persatuan yang mengajak kebenaran, bukan persatuan-persatuan yang mengajak kesesatan. Dari dalam muqaddimah saya membacakan bahwa yadullah ma'al jamaah, kekuatan Allah itu di atas al-jamaah. Artinya penting banget kita itu bersatu padu, merapatkan barisan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Ini sangat gitu. Surat As-Saff ayat 4 itu menjelaskan bahwa betapa pentingnya kita untuk merapatkan barisan umat Islam. Jangan sampai mudah terkoyak-koyak. Ya, yang disebut tadi yadullah al jamaah. Kemudian hadis yang berikutnya al jama'atu rahmah wal furqatu adzab. Persatuan ini adalah rahmat, perpecahan itu adzab. Mestinya mengerti itu, pada dikasih tahu berulang-ulang hadis itu. Tapi kenapa cenderung kepada perpecahan? Kok mau diadu domba antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, faham satu dengan faham yang lain, beda fikih digede-gedein. Hanya masalah perbedaan fikih dibesar-besarkan, seolah fikih mereka yang paling benar, yang lain itu sesat. Naudzubillah. Ini hati-hati ya. Jangan sampai kita hidup di tengah masyarakat terkotak-kotak hanya karena fikih.
Sudah tahunan kita ngaji, jangan sampai terombang-ambing oleh orang yang main-main tentang fikih. Akhirnya kita ribut, sibuk ngurusin fikih. Ibadah tidak khusyuk. Gitu. Karena melihat perbedaan-perbedaan yang kayak begitu. Ya. Ini hendaknya dihindari oleh kita semuanya. Hadis berikutnya dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang syafaatnya menghalangi terlaksananya hukum Allah, maka sungguh ia telah menentang Allah dalam perintahnya. Dan barang siapa yang meninggal dunia sementara ia masih memiliki hutang, maka nanti ia tidak lagi menggantinya dengan dinar dan dirham, akan tetapi dengan kebaikan dan keburukan. Barang siapa yang menentang orang lain dalam kebatilan sementara ia mengetahuinya, maka ia akan terus berada dalam kemurkaan Allah hingga ia mencabutnya. Dan barang siapa yang mengatakan tentang seseorang mukmin hal-hal yang tidak ada pada diri orang mukmin itu, maka Allah akan menempelkannya di lumpur neraka hingga ia keluar dari apa yang dikatakannya. Ya, sama fitnah-fitnah tadi ya. Jadi jangan sampai. Yang punya hutang segera lunasi. Kalau kita mau punya hutang jangan ditunda-tunda bayarnya. Kalau sudah punya sudah cepat. Gitu. Karena umur kita tidak tahu. Ya. Terus kalau ada muamalah atau hutang-hutang sebaiknya ada saksi. Jangan utang piutang, nggak ada saksi, nggak ngomong sama istri, kita utang banyak. Akhirnya nagih, kita meninggal, penagihannya itu banyak, istri nggak tahu. Nah jangan sampai ya. Maka kenapa utang piutang wajib ada saksi di situ? Tujuannya suatu saat ada penagihan-penagihan itu berdasarkan saksi. Ya, bayar segera yang sudah mampu. Yang belum, kalau sudah tenggang waktu yang sudah disepakati, minta maaf, mohon ditunda. Tanggal sekian hari sekian belum cair. Gitu maksudnya. Ada ijab, ada bahasanya apa? Perbaharui akadnya gitu. Kan kita punya gambaran, oh tanggal 1 Maret belum bisa nih, belum cair. Ngomong sama yang utangin sama kita, mohon maaf ya, insya Allah 1 April umpamanya. Itu harus ada itu perubahan akad, harus ada ngomong begitu tuh. Ini yang benar ini bicara muamalah yang benar itu begitu tuh. Jangan kalau nggak ditanya nggak jawab gitu, jangan begitu. Karena ternyata utang ini orang yang mati syahid saja gantung urusannya. Orang yang mati syahid karena hutang maka dia gantung, belum selesai. Ya. Posisinya belum jelas. Ya. Apalagi yang bukan mati syahid seperti kita ya, orang-orang yang pakai ibadahnya juga bisa dihitung. Kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang enggak. Sholat juga kadang-kadang buru-buru karena ada tamu, ada rapat dan seterusnya. Ya kita akui memang kita masih banyak kekurangannya. Itu maka jangan melakukan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang terlarang. Nggak ada artinya kita punya kekayaan banyak, nanti begitu meninggal belum tentu bisa nebus dosa-dosa yang kita lakukan. Apalagi yang menyangkut fitnah terhadap saudara kita mukmin yang tidak melakukan tapi kita ngomong melakukan dan seterusnya. Ini harus dijaga benar nih, jangan sampai terjadi polemik di tengah masyarakat. Mobil khusus jamaah masjid, jangan sampai memberi informasi yang tidak jelas. Satu yang harus ditunjuk, tabayun kepada ketua DKM. Ini ada informasi gini Pak, coba ketua DKM akan mengutus nih siapa yang kira-kira entah penasehat kek, entah bagian humasnya ke untuk tabayun kebenarannya, sehingga jangan sampai menyebar kemana-mana ternyata enggak dilakukan ya. Jadi mulai dari yang kecil saja, dari kepengurusan DKM, kepengurusan masjid, musola, majelis taklim, lakukan itu tabayun, fatabayanu. Jangan main ceplos kayak begitu, fitnah timbul, akhirnya membelah jamaah, akhirnya membelah, ada yang pro ada yang kontra. Gitu. Ini jangan sampai terjadi ya. Mobil khusus Masjid Mujahidin yang memang tempatnya sentral dan itu namanya Masjid Agung. Harus diagungkan segala urusan-urusan. Apalagi disebutnya adalah Masjid Agung Mujahidin. Mujahidin artinya
tempatnya orang-orang yang berjuang. Mujahid artinya orang yang berjuang di jalan Allah. Nggak mungkin mujahid ditempelkan di masjid, berjuang di jalan tauhid, nggak mungkin. Pasti di jalan Allah. Maka isinya pun harus orang-orang yang arahnya kepada fisabilillah, bukan fisabilillah tauhid, bukan fisabilillah syaitan, tapi fisabilillah gitu. Kayak apa? Ya kita ikuti, sudah ada taklim, ada majelis, ikuti dengan baik. Kalau apa-apa yang tidak sependapat atau belum sepaham, sudah ada catat saja, kapan ada waktu didiskusikan sehingga ada solusi, bukan mengambil jalan sendiri gitu maksudnya. Selain tabayun juga perintah dalam ayat di situ, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, surat An-Nisa ayat 59. Perintahnya kalau ada tanazah, pertentangan, perselisihan, kembalikan urusannya kepada Allah dan Rasulnya. Allah oleh Al-Quran, Rasulnya hadis, termasuk asar sahabat. Kalau ada itu bisa dipakai sebagai sumber. Ijma ulama juga bisa dipakai untuk sumber. Karena kita sangat minim. Mereka lebih berhak untuk mengeluarkan istihadnya karena memang mumpuni. Kapasitasnya pas. Kalau para alim, para salafus soleh sudah merumuskan ABC-nya. Ya contohnya Imam Syafi'i itu luar biasa, keliling hanya mau berbicara tentang darah, haid, nifas, wiladah, dan darah penyakit. Itu dicek itu kayak apa darahnya, berapa lama kalau haid. Kita kan sekarang tinggal ngeplok aja, ngeplok. Tinggal nelen aja kita hari ini. Kok nggak ngerti jasa-jasa para ulama yang begitu gede, yang begitu besar? Kita nggak respect. Apa alasannya? Gitu. Hanya berbicara darah, ngeceknya bukan satu perempuan. Beberapa banyak perempuan ditanya, akhirnya punya kesimpulan, oh darah ini kayak begini. Biasanya beberapa hari, umumnya seminggu, paling lama 2 minggu. Kalau lewat 2 minggu berarti sudah darah penyakit. Itu para alim itu kayak begitu tuh, bukan kayak kita. Meneliti asal begitu. Mereka sudah luar biasa. Makanya kita juga tidak boleh istilahnya tidak menghargai, wajib menghargai karya-karya mereka. Itu luar biasa ya, luar biasa. Mudah-mudahan ini materi berbicara tentang jinayat sedikit banyak ketangkep tadi, tentang darah, tentang fitnah, kemudian tentang hutang, itu ingin ingat supaya kita tidak ada sanksi. Kalau kita tidak mau dihukum, ya jangan melanggar hukum. Kita kepengen ayat Al-Quran bilang kalau memang sudah mencuri satu nisabnya sudah cukup, potong tangan. Kalau kita nggak mau potong tangan, jangan mencuri, maksudnya begitu. Ya, maksudnya mencuri ya termasuk korupsi, mencuri juga itu. Ya, ini yang sudah MM-an kayak begitu itu bagaimana itu? Yang nggak jenuh-jenuh. Tapi kalau sekali dipotong pergelangan tangannya, kalau potong tangan bukan segini Pak, ya bukan sampai ini, bukan segini nih, dipotong udah. Walaupun ada aja orang sekarang mah sudah dipotong pakai tangan palsu. Tapi kan beda tangan palsu sama tangan asli. Gitu. Berapa banyak itu saudara-saudara kita yang kakinya dipotong karena memang kena gula, akhirnya pakai kaki palsu. Itu ada di Gunung Sindur, udah karena sudah merembet kemana-mana, potong kakinya, akhirnya pakai kaki palsu. Bisa, bawa angkot sudah bisa. Itu. Ya. Ini salah satu materi yang harapannya bisa difahami oleh kita semua. Dan sekali lagi ini bukan hanya wacana, ini adalah memang hadis yang menyampaikan tentang bab jinayat pidana, supaya pada ngerti urusan hukum-hukum Islam. Karena disebutkan kalau orang tidak mau dengan hukum Islam atau dengan hukum Allah, maka bisa disebut orang tersebut adalah kategori atau kelasnya kelas
orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik. Itu berturut-turut itu surat Al-Maidah ayat 44, ayat 45, 47 berbicara tentang hukum. Walaupun itu konteksnya kepada Taurat dan Injil. Selama masuk di dalam Al-Quran berarti berlaku juga untuk kita, gitu maksudnya. Cuman tidak segampang itu, ya. Kemudian kita menuntut harus berjalan sekarang, nggak bisa. Di Republik Indonesia ada hukum positif yang berjalan hari ini. Kapan bisa pindah kepada hukum Islamnya? Proses, tinggal umat Islamnya. Kalau masih carut-marut kayak begini, bagaimana mau bisa tegak hukum Islamnya? Itu maksudnya, ya. Saya kira ini kurang lebihnya, mohon maaf. Silakan barangkali ada mau didiskusikan, dipersilakan. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bangga. Agak kenceng ya. Boleh. Iya. Di Papua. Iya. Baik, ya. Itu masing-masing punya argumen, punya dalil. Walaupun secara fakta, sejarah nggak bisa. Itu mereka harus merdeka. Secara tata negara ya, ke hukum itu nggak bisa begitu. Kemudian kalau mereka itu kemudian melawan, ya mungkin ini mungkin keputusan dari pihak berwenang, akhirnya TNI mengambil sikap begitu. Terus bagaimana sebab akibat itu? Selain kerusakan manusia, juga kerusakan alam, ekosistemnya pasti akan terpengaruh dengan adanya perang-peperangan itu. Menurut saya harusnya ada jalan tengah, ada gencatan senjata lah, musyawarah. Karena perintah musyawarah juga dalam Al-Quran ada 2 tempat, wasyawirhum fil amri fa idza zamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang kedua, syura bainahum, bermusyawarah di antara mereka. Jalan yang terdekat kayaknya itu, ya. Dengan kekerasan nggak ada apa bahasanya, nggak ada selesainya dengan kekerasan itu. Mereka lari ke hutan, balik lagi kayak begitu. Lari ke hutan, balik lagi kayak begitu. Menurut pendapat saya mah segera lakukan musyawarah, maunya apa, terus bagaimana gitu. Senjata juga ngapain sih dibuang-buang kayak begitu tuh, mubazir ya. Kedua belah pihak pasti akan merugi gitu. Jadi saya kira itu, saya mengasih masukan mungkin begitu ya. Kalau Bapak bertanya, sebaiknya lakukan musyawarah wasyawirhum fil amri fa idza zamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian kalau terjadi ada terbunuh, ya dikembalikan kepada niatnya itu apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau dia niatnya, ya mana ada sih niat lillah dalam peperangan kayak begitu? Kayaknya nafsu semua kan? Ya tinggal dilihat aja penilaiannya kemana? Ke surga apa ke neraka? Ya jawab aja masing-masing. Karena itu bukan liya'la'i kalimatillah. Ingat, sahabat bertanya kepada Rasulullah, yang disebut fisabilillah apa? Yang disebut fisabilillah adalah orang yang berjuang dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Dua-duanya dalam rangka menegakkan kalimat Allah enggak? Iya paling begitu ya, paling larinya bela negara, paling itu sumpah di TNI kan ada kayak gitu membela. Ya saya kira itu ya. Iya satu apa? Iya. Kalau akad mau lewat, katanya jatuh tempo besok. Hari ini hendaknya dikasih tahu. Ada perubahan akad, mohon maaf. Karena sesuatu hal
dan harus bahasanya disetujui oleh kedua belah pihak. Jangan sampai ada satu pihak yang merasa terzolimi, kesel atau nggak ikhlas. Ini bahaya, ya. Apalagi nggak ada janji. Jangan sampai terjadi kayak begitu. Nggak apa-apa di perubahan akad aja, ada perubahan, ya. Yang lain maka, ya. Ya. Oh iya iya. Iya, sebatas apa ulama itu berkomentar atau menyampaikan komentarnya itu kayak apa, harus konkret. Jadi kalau menyimpang daripada aturan yang ada atau melenceng daripada uraian yang sebenarnya, kan tentang ilmu kesehatan itu, ya paling enggak harus sama. Kalau enggak sama ya jangan didengar itu, khawatir nanti jadi makin rusak gitu ya. Maka tadi kembali kepada ayat Al-Isra ayat 36. Jangan kau katakan sesuatu yang tidak ada ilmu bagimu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Lebih bagus diam. Dan kalau kita banyak ngomong urusan yang tidak ketahui, ini bahaya itu. Justru makin melencengnya makin banyak. Celah untuk tidak tepat, celah untuk dosa banyak. Peluang ke situ banyak. Gitu. Ya, makanya sekedar tahu umpamanya Covid begini-begini ya sudah. Harus hati-hati, jaga jarak, masker, cuci tangan. Ya sudah, itu yang kita tahu kan hari ini. Adapun yang lain-lain ya perlu seperti informasi. Kalau mau lihat di dalam diri Anda ada virus atau ada penyakit, coba tahan aja 30 detik. Kalau tahan 30 detik, lewat dari 30 detik berarti virus tidak ada di dalam diri Anda. Tapi kalau kurang dari 30 detik, 25 atau 20, itu ada tanda itu. Walaupun virus itu belum tentu corona, gitu maksudnya. Belum tentu corona. Dari tahan apa saja. Kalau sudah lewat dari 30 detik berarti aman. Gitu. Itu orang yang menemukan begitu tuh. Enggak apa-apa, kita tahan aja 30 detik. Oh kuat, nah, insya Allah gitu ya. Saya kira itu. Yang lain silakan. Maka ini yang baru datang mau nanya apa? Sebelah sana ada, pas. Maka. Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Yang dikirim apa? Daging ayam. Oh, ya, ya. Mau daging ayam ke, daging kambing ke, daging sapi ke, ya. Kalau orang yang non muslim ngasih, itu Rasulullah mengarahkan sebelum makan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah kan ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini daging yang dikasih oleh Yahudi kan tidak pakai bismillah. Ya sudah, baca saja sebelum makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah halal Pak. Jadi nggak usah terlalu panjang-panjang di pikiran kita. Apalagi belanja di pasar itu motongnya bagaimananya. Gitu.
Tapi kalau kita ngelihat dengan mata kepala kita, beli ayam, Bapak, di tukang ayam, dipotong, belum mati sudah dimasukin ke air panas, menjadi haram. Mati dulu ayamnya, baru dicelup ke air panas yang mau dicabutin bulunya. Bapak ngelihat nggak boleh. Nah sekarang sudah tahu kalau belanja ayam di tukang potong ayam di pasar, ingat bang, mati dulu baru dicelup. Ya, baca bismillah sudah menjadi halal itu. Daging yang dikasih oleh Yahudi kepada Rasulullah dan Aisyah itu dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim menjadi halal. Motongnya nggak mungkin pakai bismillah. Yahudi gitu. Ya, sebelum makan baca bismillahirrahmanirrahim. Walaupun tanpa disuruh kita rata-rata mau makan pakai bismillah. Coba kan ada yang bismillahnya bukan niat karena ragu ini kan? Karena mungkin belanja di pasar ini bener nggak motongnya ini sapinya gitu. Apa yang campur aduk, sudah berita-berita ada campur dengan daging babi dan seterusnya. Sudah untuk membersihkan itu ya baca bismillah supaya makanan yang akan kita makan menjadi halal ya Allah gitu makanya. Ya. Sekira itu. Yang lain maka? Oh maka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, bagaimana ketika si bayi ini dari keturunan Yahudi? Ya. Nasrani. Nih, bagaimana? Apakah dia menjadi celengan? Ya. Buat bapaknya bisa masuk ke dalam surga? Karena dia Yahudi dan Nasrani. Oke. Itu aja. Baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Sampai kapan? Sampai balik. Ukuran balik laki-laki sudah pernah mimpi indah keluar air sperma. Kalau perempuan sudah datang bulan. Itu ukurannya. Maka jangan ngaku yatim lulu. Saya yatim. Umurnya berapa? 20. Masa 20 yatim? Ya, yatim ukurannya adalah perempuan mens, sudah masa yatimnya habis. Laki-laki sudah keluar sperma, sudah masa yatimnya habis. Jadi anaknya mah tetap fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah sampai balik. Ya. Terus bagaimana? Celengan bapaknya enggak? Kalau dia bukan muslim dan bukan mukmin, kabelnya enggak nyambung. Faham maksudnya? Walaupun si anak fitrah, si anak memang fitrah lahir sampai dewasa sampai balik. Tapi orang tuanya bukan muslim. Entah Yahudi dan Nasrani, entah Kejawen, entah Pasundan dan seterusnya, itu kan bukan muslim. Inna dina indallahi al-Islam wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falyuqbal minhu. Sudah jelas di dalam Al-Qur'an. Semuanya akan tertolak. Gitu maksudnya. Ya. Jadi si bayi ini meninggal. Ya. Ya kan? Kalau si bayi ini meninggal ini kata hadis terus turun di auladihi. Ya. Gitu. Ketika si anak orang Yahudi ini meninggal keadaan bayi, ya. Gitu. Ini bagaimana nama orang tuanya? Iya. Saya sudah bilang kabelnya nggak nyambung. Yang celengan itu adalah orang tuanya Muslim, orang tuanya mukmin. Itu kabelnya baru nyambung. Gitu. Kalau dia bukan Muslim, dia Yahudi atau Nasrani, mau bagaimana? Orang posisi dia adalah tempatnya adalah di neraka gitu. Itu maksudnya yang saya jawab tadi, tidak nyambung kabelnya itu maksudnya. Ya. Gitu. Termasuk anak-anak kita ini, bapak-bapak yang punya anak walad soleh. Itu selama bapak-bapak tetap komit dalam Islam. Kalau kita sudah keluar dari Islam, ya walad soleh nggak nyambung. Gitu maksudnya. Maka dijaga. Jangan sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Tujuannya apa? Supaya anak soleh itu nyambung. Gitu. Kalau kita sudah murtad, ya sudah nggak bisa.
Walaupun ahli ibadah sekalian, sekalipun banyak sedekah sekalipun, begitu terdengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal karena bunuh diri, ya sudah, mau apa itu kayak gitu. Bunuh diri sudah termasuk orang yang mati dalam keadaan musyrik. Itu anak soleh nggak nyambung gitu. Tapi jangan disalahkan kalau anak itu selalu berdoa, siapa tahu Allah membuka pintu maghfirah, itu tetap ada harapan. Ya siapa tahu kan Allah memberikan rukhsah atau keringanan kepada orang yang walaupun meninggalnya dalam posisi demikian, karena kekuatan doa daripada anak yang soleh, ya kita berharap itu di tangan Allah bukan di tangan kita. Tapi secara lahiriah, secara hukum, bahwa orang yang sudah meninggal karena bunuh diri adalah kategorinya musyrik. Sementara orang musyrik sebenarnya tidak boleh didoakan, gitu ya. Cuman ya anak yang soleh berusaha, tentu yang namanya anak nggak mungkin lah doain yang jelek pada orang tua, ya. Walaupun dikatakan maka nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Surat At-Taubah ayat 113, ya. Saya kira ini ya, waktu sudah masuk Isya, kita sudah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.